Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. A'adanallah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih lagi kenikmatan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang padanya penuh dengan rahmah, yang padanya penuh dengan ampunan, dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Ini semua merupakan kesempatan bagi masing-masing kita untuk melakukan amalan dan amalan, untuk melakukan peribadatan dan peribadatan, di mana salah satu bentuk peribadatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diperintahkannya untuk bertaubat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan banyak dalam ayatnya tentang dalil-dalil yang mewajibkan untuk seseorang itu bertobat. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babut taubah, bab yang membahas tentang perkara at-taubat, bab yang berisi hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang berkenaan tentang taubat, di mana taubat secara bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dari kata-kata taba yatubu idza raja'a. Taubat secara bahasa maknanya adalah kembali. Secara bahasa maknanya adalah kembali. Adapun secara syariat, ar-ruju' min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Adapun tobat menurut syariat adalah ar-ruju', kembali dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kepada ketaatan.
Taubat artinya kembali dari maksiat menuju kepada ketaatan. Sehingga taubat yang paling agung, taubat yang paling besar dan paling diwajibkan adalah bertobat dari dosa dan maksiat yang paling besar pula. Di mana di dunia ini tidak ada kemaksiatan yang lebih besar dibanding seseorang melakukan kekufuran, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga taubat tingkatan yang pertama kali, taubat dari kekufuran, taubat dari menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, jika mereka mau berhenti dari kekufuran, jika mereka mau kembali kepada agama yang fitrah, maka yughfar lahum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka, ma qad salaf, dari dosa-dosa yang telah lampau, yang terlanjur mereka perbuat. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tingkatan dosa yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah, sehingga diperintahkan untuk segera bertobat dari dosa yang paling tinggi ini. Kemudian yang setelahnya adalah dari berbagai macam bentuk-bentuk dosa besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala juga sebutkan dalam ayatnya yang lain ketika menyebutkan tentang wasiat yang 10. Maka pertama kali yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan adalah untuk mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maknanya ketika seseorang tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, berarti dia telah melakukan dosa besar. Sehingga urutan-urutannya dalam seseorang bertobat, pertama kali adalah bertobat dari menyekutukan Allah, kemudian bertobat dari dosa-dosa besar. Di antara contohnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salah satu surutin. Berkata para ulama, taubat itu hukumnya wajib, min kulli dhanbin, dari semua bentuk dosa, min kulli dan bin, dari semua bentuk dosa, di mana Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam bentuk nakirah dan bin, tidak ada alif dan lamnya. Maknanya semua bentuk dosa, baik yang kecil maupun yang besar, diwajibkan untuk bertobat. Fa in kanat, maka jika maksiat tersebut hubungannya antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal
tidak ada hubungan dengan hak-hak manusia, maka baginya 3 syarat. Ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama, mencabut atau meninggalkan dari kemaksiatan yang ia hendak bertobat padanya. Yang kedua, ayandama 'ala fi'liha, menyesal atas keterlanjuran perbuatan, menyesal atas kemaksiatan yang terlanjur dilakukannya. Yang ketiga, ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, bertekad, memiliki tekad bulat untuk tidak akan mengulangi kemaksiatan tersebut abadan, selama-lamanya. Tidak cuma kurun waktu tertentu, tapi selama-lamanya saya tidak akan mengulangi kemaksiatan ini. Fa in fukida ahadus salasati lam tasihha taubatahu. Jika hilang salah satu dari 3 syarat tersebut, maka enggak sah taubatnya. Barakallahu fikum. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami wa surutuha arba'atun. Dan jika maksiat itu ada hubungannya dengan hak-hak Adam, hak-hak manusia, maka syaratnya tambah 1 lagi sehingga menjadi 4. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayh wa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Dari keempat syarat, dari ketiga syarat kemudian ditambah 1, yaitu ayyabra, melepas dari hak sahabatnya, dari hak manusia yang ia berbuat maksiat terhadapnya. Fa in kanat malan, jika kemaksiatan itu wujudnya berupa harta atau yang semacamnya, raddahu ilaih, dikembalikan kepada orang yang ia telah berbuat maksiat kepadanya, apakah dicuri atau di zaliminya atau yang semacamnya. Wa in kanat hadda qadfin, jika kemaksiatan itu berupa menuduh dengan tanpa bukti atau yang semacamnya, makkanahu minhu, maka minta dari orang yang dituduh untuk yakni membebaskannya, minta diselesaikan. Au talaba afwahu, atau meminta agar ia memberi maaf. Wa in kana ghibatan istahallahu minha, jika kemaksiatan itu wujudnya berupa ghibah, menggunjing saudaranya lain, istahallahu minhu, minta dihalalkan. Wa yajibu ayatuba min jami'iz dzunub, dan wajib untuk bertobat dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahlil haq min dzalika dzanbi wa baqiya alaihi al-baqi. Jika ia bertobat dari sebagian dosa, sahhat, maka telah sah taubatnya menurut ahlul haq. Jika seseorang memiliki banyak dosa, kemudian dia bertobat dari sebagiannya saja, dari 1 atau 2, maka sah menurut mu'alif di sini. Wa baqiya alail baqi, dan dia masih punya tanggungan dosa-dosa lain yang belum bertobat. Nanti akan ada penjelasannya. Wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah, dan telah tampak
dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Demikian pula ijma, kesepakatan umat atas wajibnya bertaubat. Baik, demikian yang dikatakan Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan ketika seseorang tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang telah ia lakukan, wajib untuk memenuhi 3 syarat yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, mencabut dari kemaksiatan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Di mana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walakinnaha bitatabbu' tablughu khamsah. Akan tetapi kalau diteliti, dikaji, maka syarat tobat itu sampai 5. Tidak cuma 3, akan tetapi tambah 2 lagi sehingga menjadi 5. Kemudian Syekh akan menyebutkan syarat tobat yang 5 berupa penjelasannya. Yang pertama, asyartul awal al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Syarat yang pertama dari seorang yang hendak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasu lillah, mengikhlaskan tobatnya hanya untuk Allah. Mengikhlaskan dalam ia bertobat hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dimaksudkan dari tobatnya tersebut kepentingan-kepentingan duniawi. Tidak dimaksudkan dari tobatnya tersebut derajat maupun pangkat. Akan tetapi dia bertobat benar-benar hanya mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak karena pengen dipuji, tidak karena pengen disanjung, atau perkara-perkara yang lain. Di mana yang namanya tobat itu adalah ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Semua syarat diterimanya semua ibadah adalah ikhlasu lillahi azza wa jal. Karena tobat salah satu dari bentuk ibadah, maka dibutuhkan padanya syarat ikhlas lillahi azza wa jal. Kemudian yang kedua, asyaratus tsani an-nadam ala ma fa'ala minal ma'siyah. Li'anna syu'ural insani bin nadam huwa alladhi yadullu alaihi annahu shadiqun fit taubah. Syarat yang kedua adalah menyesal atas perbuatan maksiat yang terlanjur dilakukannya. Karena dengan seseorang itu merasa menyesali atas kemaksiatan tersebut, atas terlanjurnya kemaksiatan yang telah ia lakukan, menunjukkan kebenaran taubatnya, kejujuran dalam ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana jika seseorang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia wujudkan rasa tobatnya dengan benar-benar menyesal. Menyesal atas terjadinya kemaksiatan tersebut, di mana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa innahu la tatahaqqaqu at-taubah illa bihi. Sesungguhnya tidak akan terwujud taubat kecuali dengan adanya bentuk penyesalan. Di mana man lam yandam alal qabih fadzalika dalilun ala ridahu bihi wa israrihi alaihi. Di mana barang siapa yang tidak menyesal atas kemaksiatan yang terlanjur ia lakukan, maka itu sebagai dalil bahwa ia meridhoinya, bahwa ia meridhoi kemaksiatan tersebut, bahwa ia meridhoi terus menerus terjadinya kemaksiatan tersebut.
Jadi ketika seseorang bertobat dan tidak diiringi rasa tobatnya tersebut dengan penyesalan, itu sebagai bukti bahwa dia itu masih ridho dengan kemaksiatan yang terlanjur ia lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian syarat yang ketiga, ayaqli'a 'anil dzambi alladhi huwa fi wa hadza min ahammi syurutihi. Kata Syekh rahimahullah, syarat yang ketiga adalah ayaqli'a, mencabut atau meninggalkan dari dosa yang ia ada padanya. Wa hadza, dan ini adalah syarat yang terpenting, kata Syekh. Dan ini adalah syarat yang terpenting, yaitu mencabut atau meninggalkan dari maksiat yang ia ada. Baik, jika kemaksiatan itu berupa meninggalkan kewajiban, maka cara mencabutnya adalah secepatnya kewajiban tersebut ditunaikan, dikerjakan. Jika misalnya seseorang sudah bertahun-tahun tidak bayar zakat, padahal sudah sampai pada nisabnya, kemudian ia ingin bertobat dari kemaksiatan yang ia ada, caranya ya secepatnya membayar zakat. Kita katakan secepatnya membayar zakat, sebagaimana nanti ada penjelasan tersendiri. Ketika seseorang ingin bertobat karena ia orang yang senangnya memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan kekerabatan, kemudian ia ngaji. Setelah ngaji, dia banyak tahu tentang keutamaan menyambung silaturahmi. Bagaimana seseorang yang menyambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan luaskan rizkinya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan panjangkan umurnya. Kemudian setelah itu dia menyesal karena ia banyak melakukan pemutusan hubungan silaturahmi. Maka cara bertobatnya dengan segera ia menjalin hubungan silaturahmi dari orang-orang yang telah ia putuskan hubungannya. Kemudian jika seseorang ingin bertobat dari kemaksiatan berupa makan riba, maka cara bertobatnya adalah dengan segera ia meninggalkan harta riba tersebut. Di mana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal wajib ayyatakhallasa minar riba bitarkihi wal bu'di anhu wa ikhraju maktasabahu an tariqir riba. Kata Syekh rahimahullah, wal wajib, maka yang wajib untuk ia segera melepaskan diri dari riba dan menjauhkan diri dari riba, wa ikhrajuhu, dan mengeluarkan harta hasil riba dan segera mengeluarkan harta hasil ribanya. Ikhraj maktasabahu an tariqir riba, segera mengeluarkan kotoran yang masih bercampur pada hartanya. Ini salah satu bentuk cara ketika seseorang hendak bertobat dari makan riba atau bermuamalah dengan cara ribawi. Baik, mana yang namanya riba, mana batat min suhtin fannaru aula bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap daging yang tumbuh dikarenakan barang yang haram,
maka neraka itu lebih berhak untuknya. Sehingga semestinya untuk tiap-tiap orang yang bermuamalah dengan model ribawi, segera ia menghentikan dari perbuatannya dan mengeluarkan harta ribanya. Jika kemaksiatan itu berupa berdusta atau berkhianat atau yang lainnya, maka segera ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu hubungannya dengan harta, segera mengembalikan harta yang telah ia ambil. Barakallahu fikum. Kemudian juga ketika seseorang hendak bertobat dari kemaksiatan yang hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup yang tahu Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai kemaksiatan yang kita lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala telah tutupi, justru ia malah menyebar-nyebarkannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afi illal mujahirin." Tiap-tiap umatku akan mendapatkan ampunan, kecuali orang-orang yang mujahir bil ma'asi, orang-orang yang menampakkan, membanggakan dengan kemaksiatan yang telah ia lakukan. Di malam hari dia bermaksiat, tidak ada yang tahu kemaksiatannya kecuali dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di siang harinya dia obrolkan kemaksiatannya, dia omongkan kemaksiatannya. Maka yang demikian ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ampunan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Kemudian juga perkara yang lain, ketika seseorang hendak bertobat berupa ghibah, seseorang terlanjur mengghibai orang lain, menggunjing orang lain. Bagaimana cara ia bertobat? Mana yang namanya ghibah atau menggunjing orang lain atau menyebut-nyebutkan kejelekan orang lain, karena orang yang dijelek-jelekan tidak di hadapannya, terkadang omongannya ngawur, keterlaluan. Sehingga di sini para ulama mereka berselisih pendapat bagaimana cara bertobat bagi orang yang terlanjur ghibah. Di antara mereka ada yang berpandangan harus engkau pergi ke tempat orang yang engkau ghibai, kemudian mengatakan, kemudian minta untuk dihalalkan. Kemudian sebagian yang lain mengatakan, jangan engkau pergi kepadanya. Bahkan sebagian yang lain mengatakan dirinci, jika orang yang dighibai telah tahu bahwasanya engkau menghibainya, maka karena ia telah tahu, wajib untuk engkau datang dan minta maaf kepadanya, minta dihalalkan karena terlanjur menghibainya. Kemudian jika orang yang dighibai ternyata belum tahu, maka jangan engkau pergi kepadanya.
Jangan engkau pergi kepadanya. Cukup engkau beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ditambah lagi engkau menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang terlanjur engkau ghibai. Di tempat-tempat engkau pernah menghibainya. Jadi, pendapat yang lain, para ulama mengatakan, jika orang yang dighibai tahu, maka cara bertobatnya bagaimana? Ya kita datang, minta dihalalkan, kita minta maaf. Wahai fulan, saya terlanjur ghibah. Ketika itu saya memang khilaf. Saya baru begini dan begitu, sebutkan alasannya. Saya minta untuk engkau memberikan maaf kepada saya dan seterusnya. Ini kalau memang yang dighibai tahu. Adapun kalau yang dighibai ternyata belum tahu, cukup ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah lagi engkau sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang terlanjur engkau ghibai di tempat-tempat di mana engkau berbuat ghibah. Misalnya dia di gardu pernah menyebutkan kejelekan-kejelekan fulan, maka di gardu itu pula engkau harus menyebutkan kebaikan-kebaikan fulan untuk yakni mengembalikan nama baiknya, untuk mengembalikan nama baik fulan yang terlanjur kita jatuhkan. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sehingga dengan kita menyebutkan kebaikan-kebaikan pula, itu akan sebagai penghapus terlanjurnya kita menyebutkan kejelekan-kejelekan yang ada pada bulan. Sehingga pendapat yang kedua ini yang dipandang lebih benar, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga ditambah lagi, wa antastaghfira lahu, dan juga engkau memintakan ampun untuknya. Dan juga engkau memintakan ampun untuknya. Misalnya Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah fulan yang terlanjur saya ghibai, yang terlanjur saya sebutkan kejelekan-kejelekannya. Sebagaimana dalam hadis, kafaratun man iktabtahu antastaghfira lahu. Kafarah, penghapus dari dosa yang terlanjur dighibai adalah dengan engkau memintakan ampun untuknya. Jadi, pertama tadi, cara bertobat dari ghibah adalah dengan seseorang kalau memang terlanjur tahu, dia datang ke tempat orang yang dighibai, minta maaf. Kemudian juga kalau belum tahu, maka cukup dia bertobat kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan di tempat ia menyebutkan kejelekan-kejelekan. Ditambah lagi dengan engkau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang keempat adalah al-azmu ala alla ta'uda fil mustaqbal ila hadzal amal. Bertekad untuk tidak akan mengulangi di masa-masa mendatang dari perbuatan maksiat ini. Bertekad, berniat untuk tidak akan mengulangi dari kemaksiatan yang terlanjur dilaksanakannya. Di mana ketika seseorang bertobat, tapi dalam hati kecilnya terbesit, besok kalau ada kesempatan saya mau berbuat lagi, maka ini namanya tidak bertobat. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tahu. Karena ada di antara manusia, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
cuma karena tidak ada kesempatan, atau cuma karena tidak ada istilahnya harta yang untuk ia berbuat maksiat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian syarat yang kelima, antakuna fi zamanin tuqbalu fihi at-taubah. Hendaknya taubat dilakukan di masa masih diterimanya taubat. Syarat yang kelima, hendaknya taubat itu dilakukan di waktu masih diterimanya taubat. Jika taubat itu dilakukan di masa telah tidak diterimanya taubat, maka tidak bermanfaat taubat dia. Di mana dalam perkara ini ada dua tinjauan. Tinjauan tentang waktu ini ada dua. Yang pertama, tinjauan masing-masing manusia. Yang kedua, tinjauan secara umum. Yang pertama, tinjauan masing-masing manusia. Yang kedua, tinjauan secara umum. Tinjauan untuk masing-masing manusia sebagaimana? Artinya tobat seseorang terkadang tidak diterima, tapi tobat orang lain masih diterima. Ini maknanya demikian. Misalnya, atau dalil tentang perkara ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Walaisatit taubah, dan tidak ada taubat bagi siapa? Lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, untuk orang-orang yang melakukan perbuatan jelek, sehingga ketika kematian itu sudah di hadapannya, baru ia berkata, inni tubtul an, sekarang saya bertobat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang nanti akan kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama roh belum sampai di tenggorokannya. Allah Subhanahu wa taala tetap akan masih menerima taubat semua manusia selama roh belum sampai di tenggorokannya. Ketika roh sudah sampai di tenggorokan, maka tidak ada manfaatnya lagi taubat ketika itu. Di mana kata Syekh rahimahullahu taala, hadhihi taubatun ittirarun fala tanfa'u wa la tuqbal minhu. Tobat yang dilakukan ketika roh, ketika nyawa di tenggorokannya, maka itulah tobat ittirar, tobat karena terpaksa. Mau tidak mau sekarang ini ia mati, sehingga ketika itu ia baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaatnya tobatnya, tidak diterima tobatnya. Karena ia tobat karena terpaksa. Mau tidak mau ia mati. Tidak ada kesempatan lain lagi. Sehingga ketika itu ia baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ketika ia masih sehat. Sementara ketika ia menyangka hidupnya masih panjang, dia santai-santai, dia berfoya-foya, dia seenaknya saja. Baru ketika roh sudah sampai di tenggorokan, tidak ada harapan sedikit pun untuk ia hidup lagi. Ketika itu ia baru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tobatnya tidak diterima. Kemudian tinjauan secara umum, maksudnya
tobat semua manusia tidak Allah Subhanahu wa taala terima lagi. Kapan itu? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, di hari ketika datang sebagian ayat-ayat Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang tidak akan bermanfaat lagi. Di mana kita dijelaskan oleh al-tafsir bahwa yang dimaksud ya'ti ba'du ayati rabbik, ketika telah datang sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, maksudnya ketika matahari muncul dari arah barat. Ketika matahari telah muncul dari arah, biasanya ia terbenam. Sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hijratu la tanqati'u hatta tanqati'u taubah wa la tanqati'u taubah hatta tadlu asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terputus taubat sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka ketika itu taubat siapapun tidak Allah Subhanahu wa taala terima. Karena tobat ketika itu tobat yang istilahnya terpaksa, atau keimanan ketika itu juga tidak Allah Subhanahu wa taala terima. Yang namanya keimanan itu dengan sesuatu yang tidak ia lihat, tidak ia ketahui. Sehingga enggak perlu seseorang mengatakan saya beriman, lampu itu warnanya putih. Enggak perlu. Sebagaimana dalam ayat ini, ketika matahari sudah muncul dari arah barat, sebagai bentuk benarnya firman Allah, sebagai pembuktian benarnya sabda Rasulullah, baru ketika itu ia beriman. Maka keimanan ketika itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Maka tobat siapapun ketika itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima, kecuali keimanan dan tobat orang-orang yang memang sebelum matahari terbit dari arah barat dia telah beriman, dia telah bertobat sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini kelima syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang semuanya harus dipenuhi ketika seseorang hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian para ulama mereka juga terjadi perselisihan. Hal tuqbal at-taubah min danbin ma'al israr ala ghairihi aw la. Apakah tobatnya diterima? Apakah tobat dari satu dosa diterima ketika ia masih terus-menerus melakukan dosa-dosa yang lain? Seseorang tidak bertobat dari satu maksiat, tapi dia terus-menerus melakukan kemaksiatan yang lain. Apakah tobat model demikian diterima? Atau harus ketika seseorang itu tidak bertobat dari satu masalah, ya semuanya harus bertobat? Jadi syarat diterimanya tobat harus dari semua bentuk maksiat, atau cukup tobat dari satu masalah, maka yang masalah ini diterima tobatnya, yang lain belum dianggap bertobat, yang lain masih berdosa, atau bagaimana? Dijelaskan di sini. Yang pertama, di antara ulama mereka mengatakan
innaha tasihhu taubah minad danbi wa in kanat musirran ala danbin akhar. Sebagian ulama menyebutkan sah tobatnya, tobat ia dari satu dosa sekalipun ia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Sehingga dari maksiat yang telah ia tobat berarti dia telah diterima. Adapun dosa yang lain yang belum ia bertobat dia masih berdosa. Kemudian yang pendapat yang kedua, la tuqbal at-taubatu minadz dzanbi ma'al israr ala dzanbin akhar. Tidak diterima tobat seseorang ketika ia masih melakukan dosa-dosa yang lainnya. Jadi harus ketika bertobat ya tobat dari semua maksiat. Enggak boleh yang ini tobat tapi yang lainnya dia tidak bertobat. Ketika berniat bertobat harus bertobat semuanya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, man fassala in kanat dzanb allai asarra alai min jinsin dzanbil ladzi taba minhu fa innahu la tuqbal wa illa kubilat. Kata sebagian ulama, jika dosa yang ia bertobat padanya dan ia masih terus-menerus melakukan dosa yang sejenisnya, jadi dia bertobat dari satu maksiat, akan tetapi dia masih terus-menerus melakukan kemaksiatan yang sejenis dengan perkara yang ia tobat padanya, maka dalam keadaan demikian tidak diterima tobatnya. Akan tetapi jika ia bertobat dari satu dosa, kemudian ia masih melakukan kemaksiatan jenis yang lain, maka tobatnya diterima. Ini rincian yang ketiga. Baik, di mana muallif atau Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan inna tuqbal at-taubah min danbin ma'al israr ala ghairihi inda ahli al-haq. Nawawi rahimahullah memilih bahwa tobatnya tetap diterima sekalipun ia masih berbuat maksiat yang lain. Itu tobat tetap diterima sekalipun ia masih melakukan kemaksiatan yang lainnya. Adapun yang dikatakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang bertobat dari satu dosa kemudian ia masih melakukan dosa-dosa yang lain, maka tetap diterima tobatnya. Akan tetapi kita tidak bisa mengatakan dia orang yang bertobat secara mutlak. Bahkan kita tidak sepantasnya memuji orang yang demikian keadaannya, di mana ketika seseorang bertobat dari satu masalah kemudian ia tidak bertobat dari masalah-masalah yang lain, ya berarti enggak sempurna, masih kurang tobatnya, maka tidak disebut dia orang yang bertobat. Tidak bisa kita mengatakan secara mutlak, oh fulan adalah orang yang bertobat. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang dia bertobat cuma dari satu masalah, sementara masalah yang lain numpuk dan ia belum bertobat. Misalnya seseorang bertobat dari satu perkara, pernah membunuh atau pernah melakukan hal yang demikian, dia bertobat dari pembunuhan tersebut, akan tetapi dia terus menerus melakukan teror, dia terus menerus melakukan istilahnya perkara-perkara yang menjadikan orang itu tertekan, yang menjadikan orang itu ketakutan, sehingga dia tidak bisa disebut orang yang bertobat.
Semestinya kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Memang dia bertobat dari satu masalah, tapi kita tidak menyebut dia orang yang bertobat. Kenapa? Karena dia masih bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Qala Nawawi rahimahullah, qala Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan kemenangan. Wa tubu ilallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dengan kata kerja perintah, wa tubu ilallah, dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mendapatkan kemenangan. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tubu ilallah, dan bertobatlah kalian kepada Allah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan ayat ini, wa hadhil ayah fi surati Madaniyah. Ayat ini adalah ayat Madaniyah, artinya ayat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dengan ayat ini orang-orang dari kalangan ahlul iman, orang-orang dari kalangan khiyaru khalqihi, makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat. Di tengah-tengah mereka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang diperintahkan bertobat ketika itu adalah orang-orang yang amat sangat baik, kurun terbaik. Baik. Maka dipetik dari ayat ini, apalagi orang-orang semacam kita-kita ini yang banyak sekali melakukan dosa dan maksiat, baik dosa yang munculnya dari lisan-lisan kita, ataupun kemaksiatan yang munculnya dari tangan, kalbu, telinga, mata, kaki, dan seluruh anggota badan kita bisa melakukan kemaksiatan. Sehingga kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau para sahabat yang diantara mereka sudah dipastikan tempat kembalinya adalah surga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk bertobat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk kembali kepada Allah. Apalagi kita yang tiap hari berkelimang, berlumuran dengan kemaksiatan dan kemaksiatan. Semestinya ayat ini untuk menjadi perhatian masing-masing kita. Barakallahu fikum. Insyaallah mungkin kita cukupkan sekian. Al-'afwu minkum. Kalau ada kekeliruan, karena memang sebentar lagi mau zuhur, sehingga untuk persiapan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.